Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan bincang-bincang politik atau boleh bilang bisik-bisik politik di belakang layar. Apa sebetulnya yang terjadi di belakang layar? Kita kupas dengan pakar Timur Tengah di Has Channel, yaitu Habib Smith Al-Haddar, pengamat Timur Tengah, pengamat internasional yang punya tulisan tiap hari muncul di mass media. Ini luar biasa. Topik yang pernah kita bahas sebelumnya yaitu tentang bebek lumpuh. Nah, makin hari makin terlihat hitungan hari, bahkan hitungan jam, suasana perpolitikan nasional ini semakin hari semakin gaduh dan tidak jelas. Betul. Ini sangat memprihatinkan. Apalagi di DPR MPR sekarang sudah timbul semacam wacana untuk impeachment, hak interpelasi dan sebagainya. Bagaimana menurut Habib Smith? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Has. Ikuti terus berita-berita politik nasional. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita pernah bincangkan dan juga saya sudah menulis, judulnya itu bebek lumpuh. Nah, sekarang setelah 3 minggu, tulisan 3 minggu, cuma hitungan minggu. Ya, 3 minggu setelah tulisan itu muncul, yang dipicu oleh kasus pencucian uang besar-besaran di Kementerian Kementerian Keuangan sampai 350 triliun rupiah. Nah, ternyata sekarang ini berita itu makin mengungkapkan diri dan pemerintahan Jokowi nampaknya udah agak putus asa menghadapi ini. Belum masalah ini terpecahkan, timbul masalah baru, yaitu FIFA atau Komite Olahraga Dunia yang bertanggung jawab bagi terlaksananya kompetisi-kompetisi internasional sudah mencoret Indonesia dari daftar sebagai tuan rumah penyelenggaraan sepak bola U20 yang mestinya diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia mulai tanggal 20 Mei sampai 11 Juni. Nah, kalau PKS, Majelis Ulama Indonesia, HMI, ada lagi KISDI, ini ormas-ormas Islam yang konsisten menentang Israel bukan berdasarkan kepada ras Yahudinya, tetapi karena politik apartheid, penindasan terhadap orang Palestina, bahkan hampir setiap hari terjadi pembunuhan dan perampokan tanah-tanah Palestina. Justru dalam kasus PSSI ditunjuk sebagai penyelenggara event olahraga atau sepak bola U20 ini, justru orang-orang PDI sendiri, yaitu partai yang menjadi penentu kemenangan Jokowi dalam 2 pilpres berturut-turut. Ya, jadi dimulai oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, lalu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, lalu Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya mengungkapkan bahwa mereka ini sudah tidak menghargai Jokowi. Fakta itu diperkuat oleh kenyataan bahwa
usulan Jokowi agar Ganjar yang maju sebagai capres untuk PDIP ditolak mentah-mentah sama Megawati. Lalu dalam kasus korupsi di Kementerian Keuangan ini, itu juga terjadi penghancuran dari dalam pemerintahan Jokowi itu sendiri, di mana seorang menterinya, Menko Polhukam, membongkar suatu Konspirasi. Konspirasi bukan. ekonomi. Bancakan Bancakan. uang di Kementerian Keuangan Ya. ini. Nah, dengan demikian apa yang kita pernah katakan sebelumnya, bahwa pemerintah ini sudah lumpuh seperti bebek lah. Kalau bebek itu udah lumpuh, artinya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jadi penjatuhan hukuman FIFA terhadap pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah U20 itu sebenarnya satu tamparan keras terhadap pemerintah kita yang tidak cukup saksama dalam mempertimbangkan event ini diadakan di Indonesia. Meskipun mereka tahu bahwa peluang keikutan Israel dalam event ini cukup besar. Nah, saya menduga bahwa kenapa Jokowi yang selama ini secara retoris selalu mengatakan bahwa Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina di berbagai forum, dia katakan itu, tetapi kasus penyelenggaraan event 20 ini mengungkapkan sebenarnya siapa Jokowi gitu. Artinya bahwa selama ini apa yang dia katakan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, mungkin sekali ini dia ingin mendapatkan dukungan Amerika Serikat dalam usaha untuk mendukung agenda-agenda dia terkait Pilpres. Karena kita dalam mereka dukungan politik. Iya. Nah, kalau gitu pernyataan beliau akhir-akhir ini tidak mencampur adukan olahraga dan politik, ini satu hal yang kontradiktif dengan nawaitunya dia. Aneh gitu. Sebenarnya kalau dia bilang seperti itu lucu gitu. Dan dia dengan berarti dia dengan sengaja menentang Soekarno. Soekarno itu konsisten. 2 kali dia menolak keikutan Israel terkait dengan perjumpaan Israel dengan Indonesia gitu. Nah, pertama itu tahun 57. 57 itu ada kompetisi antara Indonesia melawan Cina. Lalu setelah dengan Cina nanti Indonesia akan ketemu Israel. Kalau itu dia bisa kalahkan Israel, Indonesia itu akan berangkat ke Piala Dunia untuk pertama kalinya tahun 58 di Swedia. Nah, ternyata ketika mau ketemu Israel, Presiden Soekarno memerintahkan supaya Indonesia mundur dari pertandingan itu. Betapa besar pengorbanan Indonesia itu demi Palestina. Karena ini kita kalau bicara Palestina ini bukan bicara soal agama, masalah kemanusiaan. Orang-orang yang nggak mengerti politik, tidak mengerti hubungan
Palestina dengan Israel, tidak mengerti sejarahnya bagaimana hubungan terbangun, itu seenaknya aja bilang jangan mencampur-campurkan politik dan olahraga. Di mana-mana di dunia ini itu politik dan olahraga itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat kan dari awal itu kan rangkap jabatannya kan untuk dihindari. Tapi ini dengan kesengajaan bahkan seorang menteri olahraga sendiri mengundurkan diri dari sebagai menteri tiba-tiba menjadi wakil ketua umum PSSI. Ini satu hal yang luar biasa. Tapi setelah begitu hiruk pikuknya terbentuknya kepengurusan baru dipimpin oleh Erick Thohir yang pengalamannya katanya segudang, kemampuan lobbynya juga di tingkat internasional begitu hebat, bahkan kemarin berangkat ke Amerika sana khusus menemui FIFA dan hasilnya nol. Iya. Nah iya itulah sebenarnya Jokowi ini menunjuk Erick Thohir ini untuk mempromosikan dia gitu, setidak-tidaknya menjadi wakil presiden gitu, calon wakil presiden. Nah, ini Jokowi ini begitu takutnya dengan Anies Baswedan sehingga dia berusaha dengan berbagai cara itu untuk mempromosikan orang-orang yang dia pandang akan melanjutkan kebijakan pembangunannya dia nih. Nah, salah satunya Erick Thohir. Ini kan kita harus tahu bahwa sepak bola ini merupakan olahraga paling populer di Indonesia, di dunia khususnya dan di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya. Itu antusias penonton untuk menonton sepak bola itu luar biasa besarnya. Nah, jadi ini sangat strategis untuk mengangkat Erick Thohir ke panggung Pilpres paling sedikit sebagai wakil presiden lah. Nah, kita lihat ya perjalanannya Erick Thohir terkait dengan promosi Jokowi itu. Pertama kali Jokowi suruh dia berhubungan dengan Menteri Agama ini untuk dia menjadi anggota Banser dan lainnya dipenuhi, dia diangkat sebagai anggota kehormatan. Setelah itu Ketua PBNU yaitu Yahya Khalil Stakuf yang merupakan kakak kandung dari Menteri Agama yaitu Khalil Stakuf ini, Khalil Komas ini, Yakut Khalil Komas ini, itu menunjuk kakaknya itu Khalil Komas ini kakaknya itu menunjuk Erick Thohir sebagai penyelenggara, ketua panitia penyelenggara 100 tahun kelahiran Nahdlatul Ulama. Itu kan perayaan besar dan beberapa lama itu dan diundang dari waktunya juga bukan waktunya, itu kan 2026 yang akan datang, bukan 2023. Iya, tapi mereka kalau dihitung dengan tanggal Hijriah memang benar gitu, 100 tahun. Tapi kalau mengikuti tahun Masehi itu belum 100 tahun. Karena dari tahun Masehi itu NU didirikan pada tahun 1926. Ya. Nah, kemarin itu dirayakan kan 1922, masih ada. Selama ini kita mengikuti tanggal Masehi, bukan mengikuti tanggal Hijriah. Iya, tapi ketika dia mendirikan itu, dia menggunakan tanggal Hijriah. Mungkin ini juga digunakanlah momentum Pilpres ini dengan merayakan Nahdlatul Ulama menggunakan tahun Hijriah. Nah, itu Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana nih. Kalau Erick Thohir ini kan
itu Muhaimin Iskandar ketua PKB itu menyebut dia itu NU mualaf katanya. Karena nggak ada ada ujung-ujungnya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu dia menjadi ketua tahu-tahu jadi Dewan Kehormatan Ansor, Banser, lalu ditunjuk itu kan sebenarnya sudah jelas sekali kan, ini kan satu strategi dari atau rekayasa politik lebih iya. Jangan lupa juga bahwa ketika anak bungsu Jokowi menikah tahun lalu, yaitu Kaisang Pangarep itu juga Erik ditunjuk sebagai ketua panitia pernikahan itu. Dan ini beritanya besar, televisi meng-cover itu, meliput itu luar biasa besarnya. Jadi kalau kita lihat Erik Thohir sebagai Superman ya di mata Jokowi. Superman palsu. Iya. Superman palsu. Jadi dipaksa-paksain menjadi Superman. Akhirnya sayapnya patah, jatuh ke bumi sekarang ini. Nah, ini bukan cuman Erik Thohir yang kehilangan segala-galanya, tapi Jokowi juga kehilangan muka di panggung internasional. Ini kan kalau misalnya cuman kelompok Islam yang keberatan, mungkin orang akan bilang mereka itu sudah biasa dari dulu ini. Tadi pagi ini begitu ramai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sempat terkaitkan siapa yang meninggal. Ternyata PSSI yang ditolak oleh Israel. Ditolak FIFA. Betul. Penyelenggara itu diucapkan dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini suatu hal yang luar biasa. Gimana Antum? Betul. Jadi ini entah ini karena invisible hand, tangan yang tidak terlihat, tangan dari atas yang untuk membongkar permainan di kalangan PDIP sendiri, akhirnya menjadi bumerangnya sendiri. Jadi sebenarnya satu kasus masalah olahraga. Iya. Belum lagi yang kembali lagi ke yang lagi heboh tadi malam, Komisi 3. Iya. 11. Iya, betul. Nah, ini semakin hari kelihatan semakin melebar dalam 2-3 minggu terakhir ini. Iya, jadi tadinya ketika Wayan Koster menolak drawingnya atau penarikan undian kesebelasan dunia ini di Bali, itu Ganjar kemudian memanfaatkan. Nah, mereka berharap bahwa Pilpres ini nanti mendatangkan atau upaya meraih sebagian suara Muslim dalam hal ini. Ternyata bukan saja Ganjar kehilangan suara Muslim, dia bahkan kehilangan suara dari PDIP sendiri. Khas Channel. Ya. Bersama Habib Smith Al-Hadar, pengamat Timur Tengah, tetapi belakangan ini memberi perhatian lebih kepada perkembangan isu-isu politik nasional. Kembali ke politik nasional. Dalam 3 minggu mencuatnya kritik Antum terhadap rezim ini, pemerintahan Jokowi saat ini, kelihatan semakin hari yang Antum katakan bebek tanda kutip lumpuh itu semakin lumpuh. Nah, kita juga melihat semakin hari hitungan jam suasana peta politik ini begitu dahsyatnya, sehingga hampir semua elit politik di negeri ini lagi kalang kabut kalau bahasa Kalau kalang kabut itu bahasa Indonesia apa? Mungkin untuk lebih kalang kabut itu bahasa Indonesianya kalang kabut. Kalang kabut. Karena di satu sisi mempertahankan pemerintahan ini, termasuk partai-partai yang pengusung. Di sisi lain ada kendala yang luar biasa, yang mau tidak mau harus bicara yang hak walau karena murun. Tapi kita juga lihat memang
apa namanya di DPR saat ini, ya karena memang tahun politik, sudah saatnya bicara politik. Nah ini semakin hari semakin hangat. Nah kembali lagi ke masalah ekonomi, kebocoran uang yang katanya mencapai sampai 349 triliun. Dan ini perdebatan yang luar biasa antara Menko Polhukam yang urusan keamanan dan politik, sementara Menko Perekonomian tak tampak muncul. Ada apa dengan Menko Perekonomian kita ini? Apakah beliau sibuk urusin pencapresannya ataukah sibuk apa sehingga urusan ekonomi yang Bu Sri Mulyani juga apa namanya jadi semacam perdebatan antara Menko Polhukam dan Menko Perekonomian. Ini nggak nyambung, sesuatu hal yang nggak nyambung. Gimana Tantu? Ya, jadi kita harus pantas untuk curiga bahwa ada permainan politik tingkat tinggi, di mana Mahfud ini diberi tugas untuk membakar rumahnya Luhut dan Jokowi yang mereka ini. Nah, kita tahu bahwa permainan dari Jokowi khususnya untuk merekayasa pemerintahannya demi untuk kekuasaan yang lebih panjang itu tidak disukai oleh Megawati, tetapi Jokowi seperti memperlihatkan sikap yang nggak peduli. Dia tetap maju dengan wacana yang tidak senonoh itu. Saya bilang tidak senonoh karena kalau terjadi perpanjangan masa jabatan presiden, itu berarti satu pelanggaran konstitusi yang telanjang gitu. Nah, dan Megawati tidak setuju. Lalu Jokowi masih juga seperti kita lihat dia bawa Ganjar dengan Prabowo. Ini satu menteri keamanan, menteri pertahanan. Kok dibawa ke berkotor-kotor di sawah di Kebumen sana untuk apa? Ini kan isyarat-isyarat yang tajam kepada publik Indonesia bahwa inilah pasangan yang gua promosikan mereka. Jadi satu isyarat yang atau pesan yang salah lagi kepada Megawati. Karena Megawati sudah wanti-wanti, beberapa hari lalu Megawati bilang, saya tahu persis ada capres Indonesia yang mengumpulkan harta lewat korupsi. Nah, kita tahu bahwa capres yang hadir di pengadilan karena terkait mega korupsi EKTP itu salah satunya Ganjar Pranowo itu Nasaruddin yang bendahara Partai Demokrat yang bagi-bagi uang kepada orang-orang yang terlibat korupsi EKTP. Itu salah satu sudah masuk penjara itu Setia Novanto itu. Nah, itu dengan jelas Nasaruddin menyebut di pengadilan bahwa dia lihat sendiri penyerahan 520.000 dolar US itu sekitar 8 miliar kalau nggak salah itu. Nah, ini bukan duit yang sedikit dan itu jejak digitalnya itu siapa saja bisa googling dan melihat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Megawati dipaksa untuk
dipaksa untuk menutup semua pintu bagi pencapresan atau Ganjar sebagai capres nomor 2 sekalipun. Yang tadinya warning-warning halus apa ini tidak dengar Jokowi, akhirnya dia tembak seperti itu aja. Saya tahu ada capresnya itu siapa lagi kalau capres yang mengumpulkan uang dengan korupsi. Itu Mega sendiri mengatakan itu. Mega sendiri, Megawati mengatakan seperti itu. Nah, seorang Megawati, mantan presiden, mengatakan ini. Kenapa kok aparat hukum kok diam-diam saja? Ada apa di balik ini semua? Iya, itu kan mereka kan ini kan satu permainan, dan Megawati itu kan pemimpin satu partai besar dan presiden kita tunduk ke dia gitu. Sehingga mencolek Megawati itu kan masalah. Dan kita lihat ya dalam kasus ini transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan itu Mahfud MD itu mendapat informasi ini atau diberikan justru oleh Ketua BIN, Badan Intelijen Nasional, yaitu Budi Gunawan. Nah, Budi Gunawan itu kita tahu adalah orangnya Megawati, sangat dekat dengan Megawati. Nah, jadi ada pertemuan kepentingan bersama gitu. Jadi jelas Mahfud MD diminta untuk mengungkap masalah ini. Sebab begini, Mahfud kan mulai buka masalah ini kan tanggal 8 Maret di UGM gitu. Nah, 1 hari sebelumnya dia bikin konferensi pers bahwa tadi malam saya ditelepon sama Ibu Mega marah-marah katanya. Marah-marah itu kenapa itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengabulkan permohonan Partai Prima itu dalam proses verifikasi parpol, di mana partai ini tidak memenuhi syarat, dan dia itu kan Pengadilan Negeri sebenarnya menurut pakar-pakar ketatanegaraan itu tidak berwenang itu mengadili kasus ini. Megawati terus telepon ke Mahfud marah-marah gitu. Nah, besoknya itu Mahfud bilang sama konferensi pers bahwa dia tadi mana telepon sama Megawati. Itu secara terbuka. Lalu, terbuka di publik. Iya, dia bicara di itu kan saya tahu itu kan dari media. Terus kan dia terbang ke UGM dan UII besoknya itu tanggal 8. Dan dia bongkar di sana. Nah, saya rasa ini menurut saya ini logikanya.